Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan bahagia. Pada kesempatan hari ini sungguh berbahagia sekali, terutama saya di sini Atasilani Damanandini akan bincang santai bersama Atasilani Gunanandini yang tentunya hari ini kami akan membahas mengenai bebas dari kelekatan. Tentunya banyak orang yang menganggap kelekatan itu merupakan sebab dari penderitaan, sehingga kita atau banyak orang susah melepaskan kelekatan-kelekatan yang ada di dalam diri sendiri. Nah, tentunya di sini saya akan berbincang langsung dengan Atasilani Gunanandini. Ya, selamat pagi Atasilani Gunanandini. Bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Atasilani Damanandini. Hari ini kabarnya baik, tentu dengan rasa ceria dan sukacita. Ya, kita bisa berkumpul bersama untuk berbincang ya, Dhamma khususnya. Ya, terutama di dalam kondisi pandemi yang seperti saat ini, kita harus bisa menjaga diri, menjaga hati, menjaga pikiran ya Atasilani, sehingga kondisi kesehatan semuanya bisa terkondisi dengan baik dan sehat. Ya. Atasilani di sini bincang-bincang santai kita hari ini mengenai bebas dari kelekatan. Nah, apa sih yang menimbulkan kelekatan itu? Apakah kelekatan itu menimbulkan penderitaan? Bagaimana menurut Atasilani Gunanandini mengenai hal ini? Sebenarnya pada prinsipnya memang penderitaan itu jenisnya banyak ya. Jadi ada penderitaan yang disebut sebagai kekecewaan ya atau ketidakpuasan. Bisa juga karena faktor penderitaan atas dasar karena adanya perubahan. Jadi di mana seseorang itu tidak bisa memahami bahwa segala hal ini pasti akan mengalami fenomena perubahan, maka di sana akan terjadi penderitaan. Sama halnya juga di dalam Dhamma dikatakan salah satu jenis penderitaan itu adanya rasa sakit ya. Kemudian juga usia tua, ada juga yang disebut sebagai kematian, ya ratap tangis, kemudian juga kekecewaan, kemudian juga berkumpul dengan orang-orang yang tidak disenangi dan berpisah dengan orang-orang yang dicintai. Kemudian juga aspek-aspek lainnya yang disebut sebagai pancakanda. Ya, singkatnya Sang Buddha menyatakan bahwa 5 gugusan pembentuk itu disebut sebagai penderitaan. Nah, sebenarnya unsur-unsur penderitaan ini muncul memang karena adanya fenomena yang alamiah. Ya, proses adanya perubahan itu sendiri. Sehingga ketika seseorang mengerti bahwa ada fenomena perubahan yang pasti akan terjadi terhadap segala hal, sebenarnya tidak akan menimbulkan penderitaan. Tetapi begitu seseorang memiliki satu konsep tentang segala sesuatu ini tidak berubah, segala sesuatu ini dapat dipertahankan, segala sesuatu ini bisa dikuasai, bisa dikendalikan, dan orang tersebut melekati konsep itu, maka akan timbul yang dinamakan penderitaan. Nah, aspek kelekatan terhadap konsep inilah atau hal-hal yang menimbulkan seseorang ini belum bisa melepas ya terhadap konsep tersebut, itulah yang akan menjadi sumber penderitaan. Nah, sumber penderitaan itu memang salah satu faktornya adalah kelekatan. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti dengan menerima perubahan yang ada dapat mengkondisikan batin ini menjadi dapat memperoleh kedamaian. Iya. Tidak terjerumus, tidak terlalu melekat terhadap penderitaan itu. Betul. Sehingga dapat menumbuhkan kebahagiaan batin ataupun jasmani. Yang utama adalah memahami tentang konsep perubahan terlebih dahulu. Jadi seseorang menganggap adanya penderitaan itu bisa muncul karena masih memiliki konsep terkait bahwa segala hal ini dianggap sebagai kekal. Segala hal ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak akan berubah, yang bisa dikuasai, bisa digenggam, bisa diatur, dan lain sebagainya. Tetapi pada prinsipnya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, semuanya ini juga merupakan fenomena perubahan. Dan kalau seseorang memiliki konsep
yang tadi dikatakan tentang kekekalan ya, tentang sesuatu yang tidak patut dilekati tetapi justru dilekati ya, itu yang akan menimbulkan penderitaan seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Ya, nah hal-hal seperti yang tadi dijelaskan seperti ini, kiranya apa sajakah yang dapat menimbulkan kelekatan itu sendiri? Apakah di dalam faktor batin ataupun jasmani ataupun lingkungan itu juga ada pengaruhnya terhadap timbulnya kemelekatan tersebut? Iya. Jadi kalau secara dhamma, sebab terdekat munculnya kelekatan itu karena adanya keinginan. Ya, keinginan. Nah, keinginan atau disebut dalam istilah palinya itu tanha, ini muncul karena adanya proses kontak antara indria dengan objek. Ya, objek. Jadi ketika indria mata kita ya kontak dengan objek warna, objek bentuk, ya kita melihat sesuatu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, di sana bisa muncul tanha. Ya, kalau sesuatu itu menyenangkan, kita berusaha untuk menyenangi itu, kemudian memiliki juga menguasai objek itu. Lalu apakah ketika ada objek yang tidak menyenangkan kita tidak ada kelekatan di sana? Memungkinkan ada kelekatan. Jadi contoh ketika kita tidak menyenangi sesuatu, ya kita senang melihat sesuatu yang indah-indah. Begitu ada sesuatu yang tidak indah, kita langsung timbul rasa tidak senang. Nah berarti itu memang melekati keindahan memang. Nah begitu ada sesuatu yang tidak kita senangi, kita terus-menerus merasa tidak nyaman dengan objek yang tidak menyenangkan itu, kita pun juga masih ada kelekatan terhadap perasaan tidak menyenangkan itu sendiri juga. Nah, di mana ada kesenangan, dipastikan di sana pun juga masih ada kondisi yang tidak menyenangkan. Itu dari objek, benda, atau bentuk, atau warna. Demikian juga dengan sesuatu yang bisa kita dengar dari suara. Kecenderungan orang ya menyenangi suara-suara yang indah, suara-suara yang menyenangkan secara batinnya, ya suara-suara yang diharapkan. Begitu mendengar suara yang tidak indah, suara yang tidak menyenangkan secara batinnya, kecenderungan mereka menolak. Ketika mendengar lantunan musik yang menyenangkan, kita timbul perasaan yang senang begitu ya. Dan begitu kita mendapatkan sebuah pujian, ya. Suatu penghargaan tertentu melalui ucapan, kita dengar melalui telinga kita, kecenderungan kita merasa bahagia ya mendengar pujian-pujian itu. Nah begitu pujian itu tidak kita dapatkan, kita mendapatkan sebuah kritikan, celaan, atau mungkin suara yang tidak mengenakan telinga kita menjadi tidak menyenangi itu. Itu pun juga menjadi aspek kelekatan ya. Jadi begitu ada perubahan terhadap sesuatu yang menyenangkan, ketidak menyenangkan, orang yang memiliki kelekatan ini karena adanya keinginan terus-menerus menginginkan sesuatu yang menyenangkan saja, ya ini pun akan menimbulkan suatu fenomena yang dinamakan kelekatan yang nantinya mengakibatkan penderitaan tadi, ya karena ada keinginan seperti itu. Nah, sama halnya ketika kita mencium sesuatu, mencium aroma yang harum, aroma yang menyenangkan hidung ya, indera penciuman kita menyenangi hal itu. Tapi begitu ada aroma-aroma yang tidak menyenangkan, aroma yang busuk, aroma yang tidak enak, kita begitu muncul aroma seperti itu, dapat merasakan aroma demikian, kita langsung muncul ketidaksenangan. Nah ini pun juga aspek karena masih melekati sesuatu yang harum begitu. Dan kita juga belum bisa melepas atau menerima suatu fenomena perubahan tadi. Sama halnya itu termasuk dalam rasa. Kita memilih rasa makanan yang enak-enak, ya, rasa yang membahagiakan saja, ya, rasa yang membuat lidah kita ini cenderung suka. Tapi begitu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau inginkan, ya kita menderita. Demikian juga aspek sentuhan, potaba, baik sentuhan secara eksternal maupun sentuhan secara internal. Kenapa? Karena aspek potaba ini bukan hanya kulit luar saja, tetapi juga fenomena-fenomena yang terjadi di dalam tubuh jasmani kita. Contohnya, misalkan kita merasakan senangnya disentuh dengan sesuatu yang halus, ya, tapi begitu merasakan
hal yang tidak halus atau kasar, kita menjadi tidak nyaman. Demikian juga misalkan kita di dalam tubuh kita ya bereaksi fenomena-fenomena sakit tertentu. Ya bisa nyeri punggung, bisa nyeri tulang dan lain sebagainya. Itu juga merupakan aspek potaba sebenarnya, rasa yang di bagian internal di dalam tubuh. Begitu kita merasa nyaman, kita bisa menerima perasaan itu. Tapi begitu ada fenomena sakit demikian, kita menolaknya, ya tidak nyaman, menderita. Ya itu adalah siklus alami dari fenomena perubahan tubuh tadi. Nah, itu 5 indria. Dan ada satu lagi yang berhubungan dalam indria ini yang disebut sebagai batin. Ya, jadi batin kita ini bisa kontak dengan apapun fenomena. Ya, yang membuat batin menjadi menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Jadi fenomena-fenomena ini mempengaruhi ya perasaan kita. Kemudian di sana dari perasaan ini menimbulkan tanha, ya baik menyenangi, keinginan yang muncul karena sesuatu yang menyenangkan maupun keinginan yang tidak menyenangkan. Kita membenci seseorang, bisa saja juga kalau kita ini istilahnya lebih dominan perasaan membencinya, bisa sampai ada keinginan untuk melukai, keinginan memusuhi, keinginan untuk menghancurkan dan lain sebagainya. Bahkan terjadi tindakan-tindakan kejahatan sampai akhirnya terjadi pembunuhan pun, ini pun juga karena adanya aspek kelekatan. Jadi kalau seseorang memiliki kelekatan ini memang perlu hati-hati, perlu waspada. Jadi indria kita tidak bisa istilahnya dihalangi atau ditahan untuk kontak dengan apapun. Ya, muncul perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan pun itu adalah fenomena alami. Tetapi begitu muncul tanha atau keinginan ini yang nantinya mengkondisikan munculnya kemelekatan, ya kita harus waspada juga. Ya seperti itu. Nah itulah aspek-aspek yang menyebabkan timbulnya kelekatan. Wah, luar biasa sekali penjelasan yang sangat jelas tentang apa sebab dari kelekatan. Ternyata panca indria, jasmani, batin pun juga dapat menyebabkan terjadinya munculnya kelekatan. Ya, wah sangat-sangat mencerahkan. Nah, kalau ini pertanyaan terakhir yang dari munculnya penyebab itu, apakah bisa hal-hal tersebut kemelekatan ataupun hal-hal yang kita cenderung kalau memperoleh hal-hal yang positif itu membahagiakan. Tapi kalau yang negatif itu cenderung kita tidak menolak itu, tidak menerima dan akhirnya mengkondisikan kelekatan itu muncul. Nah, apakah ada cara untuk melepas kelekatan tersebut atas silani? Tentu ada. Sang Buddha mengajarkan untuk kita ini memiliki sebuah cara ya untuk bagaimana terbebas dari penderitaan. Ya minimal cara yang pertama adalah kita tahu apa itu kemelekatan. Ya, melekat itu ya artinya menempel sesuatu. Jadi menjadikan objek itu sebagai standar kebahagiaan kita. Ya, menempel terhadap objek-objek tertentu yang digunakan sebagai standar seseorang itu merasakan kebahagiaan. Begitu standar kebahagiaan itu tidak ada, maka ya kebahagiaan menjadi tidak ada, seperti itu. Nah, secara Dhamma Sang Buddha mengajarkan tentang cara untuk melepaskan penderitaan, yaitu dengan cara middle way atau yang sering dikatakan ya jalan tengah. Nah, apa itu? Minimal kita harus mengarahkan diri kita pada usaha mengembangkan pandangan benar. Ya, pandangan benar. Memang pandangan benar ini menjadi akar dari segala aspek bagaimana pikiran, ucapan, tindakan kita menjadi benar dan tidaknya. Nah, begitu kita mengetahui bahwa kemelekatan ini adalah sebab dari penderitaan, ya. Ketika kemelekatan muncul, kita harus mengetahuinya terlebih dahulu bahwa ini adalah kemelekatan. Amat sangat mustahil sekali ketika seseorang mau lepas dari kemelekatan tapi tidak tahu dengan kemelekatannya. Jadi ketika kita memiliki sebuah kemelekatan, kita juga harus minimal mengetahui dulu ini adalah kemelekatan. Di mana ada penderitaan, kita langsung cek ke dalam diri kita. Oh, ini ada kemelekatan, begitu. Jadi penderitaan fisik, penderitaan batin, sekalipun itu fenomena alamiah, tapi
kita jangan mengabaikan ya bahwa duka yang kita enyam, yang kita rasakan ini ada faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama adalah perubahan, dan kita tidak siap menerima perubahan itu, artinya penderitaan. Oke, kita mengalami penderitaan fisik, kita tahu penderitaan fisik yang kita alami. Nah, kalau kita tidak bisa menerima proses perubahan dari sesuatu yang tidak menderita kemudian mengalami fenomena penderitaan, maka di situ ada yang namanya kemelekatan tadi. Ya. Jadi yang pertama adalah mengetahui bahwa saat ini muncul kemelekatan. Nah, begitu kita tahu ada kemelekatan di dalam diri kita mencoba untuk melakukan respon terhadap kemelekatan itu. Nah, respon apa yang kita berikan terhadap faktor munculnya kemelekatan ataupun sudah munculnya kemelekatan ini sangat penting, gitu. Kalau kita aware ya atau sadar terhadap fenomena yang menyebabkan munculnya kemelekatan sebelum kemelekatan terjadi, itu sangat baik. Jadi belum sampai muncul kemelekatan kita sudah tahu, oh ini ada keinginan loh ya, begitu. Tapi begitu kita sudah tahu kalau ini ada keinginan dan kita sudah terjerat oleh keinginan tersebut, dikuasai keinginan tersebut sehingga sudah merasakan kemelekatan itu dan penderitaan terjadi, maka kita respon terhadap kondisi ini bagaimana? Ya, kita terima dulu saja kemelekatan itu, kita terima, kita tahu ini sebagai kemelekatan, kemudian kita berusaha untuk menyadari bahwa kemelekatan yang terjadi ini karena kita ya belum bisa menerima aspek perubahan, gitu. Jadi penting sekali memunculkan pemahaman tentang apa itu perubahan. Ya. Dengan begitu sedikit demi sedikit pengertian kita muncul. Jadi pandangan benar tadi dimunculkan di dalam diri kita. Mengetahui bahwa apapun yang menyebabkan indria kita ini muncul kesenangan atau kemelekatan tadi, ini faktor-faktornya karena kita tidak bisa atau belum bisa memahami sepenuhnya tentang kebenaran akan adanya perubahan, begitu. Sehingga begitu kemelekatan muncul, oh iya, mungkin saya dulu senang sekali melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan harus begini, begitu ada fenomena yang tidak indah atau objek-objek yang tidak indah, tidak menyenangkan. Oke, itu dilihat sebagai fenomena perubahan, begitu. Nah, itu cara yang kedua, memunculkan sesuatu yang dikatakan pengertian akan perubahan. Yang ketiga itu memunculkan pemahaman tentang penderitaan. Jadi dari kemelekatan ini, kalau saya tidak waspada, tidak memahami tentang adanya perubahan tadi, tidak memunculkan pengertian tentang perubahan, sebagai konsekuensinya saya akan muncul penderitaan loh, seperti itu. Penderitaannya apa? Ya banyak tadi, seperti rasa kekecewaan, ketidakpuasan, ya, ratap tangis, kemudian juga merasa sedih saat berkumpul dengan orang yang tidak disenangi, ataupun berpisah dengan orang yang dicintai. Demikian juga ketika misalkan kita merasa tidak nyaman ya menghadapi berbagai macam aspek perubahan dalam pancakanda kita. Pancakanda ini adalah perasaan kita, pikiran, kemudian ingatan kita, kemudian juga berbagai macam aspek yang muncul di dalam indria pengetahuan kita. Nah, kalau kita bisa memahami bahwa karena sesuatu tidak bisa dipertahankan, selalu mengalami perubahan, ya pantas tidak kita menyenangi sesuatu yang berubah dengan sangat gitu, dengan aspek yang terlalu gitu. Jadi tidak patut juga begitu. Nah, konsep ini memang sangat penting untuk ditanamkan di dalam batin. Nah, begitu kita sudah memunculkan pengertian tentang kemelekatan ini akan menimbulkan penderitaan, kita akan minimal berkurang sedikit demi sedikit. Seandainya belum bisa menghilangkan secara total, tapi minimal kelekatan kita terhadap aspek itu menjadi berkurang, ya, berkurang gitu. Nah, kalau sudah ada pemahaman itu terus-menerus direnungkan di dalam batin, nah kita lama-kelamaan patut untuk bisa melepaskan kemelekatan itu. Jadi yang dulunya mungkin, saya kalau tidak ada makanan ini saya tidak bisa makan,
atau tidak mau makan. Saya kalau tidak mendengar suara ini, saya tidak terlalu merespon begitu ya. Akhirnya menjadi netral, atau bahasa sederhananya ya indria kita tidak terpengaruh oleh sesuatu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Seandainya respon kita pun netral, itu pun juga patut kita waspadai juga. Jadi respon netral ini juga bisa juga menimbulkan kelekatan. Ya, jadi ketika kita timbul rasa sudah tidak ada rasa senang ataupun tidak senang terhadap sesuatu, biasanya perasaan kita yang timbul itu ya tidak menyenangkan dan ya tidak tanpa menyenangkan kayak gitu ya. Itu yang sering diartikan sebagai perasaan netral. Dan kecenderungan ketika seseorang merasakan perasaan demikian, ya kebosanan terhadap sesuatu itu bisa dominan muncul, ya. Itu pun juga patut disadari. Melekati terhadap sesuatu yang sudah begitu saja pun juga itu bisa timbul kelekatan. Jadi semua aspek perasaan yang dirasakan pun juga perlu diperhatikan, ya, hingga kelekatan itu sedikit demi sedikit berkurang. Penting yang terakhir adalah kalau ingin melepaskan kelekatan adalah ya mengurangi keinginan. Kadang orang berpikir keinginan kan bisa datang kapan saja, ya. Keinginan kita banyak ya jumlahnya, iya. Memang sebab terdekat dari kelekatan itu adalah keinginan. Jadi kalau kita ingin melepaskan kelekatan, mau tidak mau ya kita harus mengurangi keinginan gitu. Seandainya seseorang ada 3 jenis manusia, ya. Manusia yang tidak ada harapan, ya. Kemudian ada manusia yang masih berharap. Yang ketiga itu manusia yang tanpa berharap, ya. Manusia yang tidak ada harapan itu artinya apa? Contohnya ada faktor-faktor kondisi yang tidak memungkinkan dia untuk tercapainya harapan itu. Jadi contohnya ada orang yang berkeinginan menjadi dokter, tapi sejak lahir orang ini sudah dalam artian lahir dengan kondisi cacat secara mental dan fisik. Dia lahir sebagai orang idiot contohnya. Ya, jadi orang ini dikatakan jenis ketiga yang tidak ada harapan tadi. Ya. Tapi ada tipe orang yang kedua, orang yang memiliki harapan. Jadi atau orang yang punya harapan. Dia ingin menjadi dokter dan kondisi-kondisi mendukung tercapainya harapan itu. Jadi orang ini cerdas, orang ini mau belajar, orang ini mau berusaha, ya, orang ini juga berupaya untuk memilih sekolah-sekolah yang mengarahkan dirinya untuk bisa menjadi seorang dokter. Dan cita-citanya tercapai. Ini artinya ada kondisi yang memungkinkan orang tersebut bisa mencapai keinginannya atau harapannya. Dan jenis ketiga adalah orang yang tidak berharap. Ya. Kenapa? Ya begitu seseorang itu sudah mencapai sesuatu yang diinginkan, ya biasanya sudah tidak akan punya harapan lagi untuk mencapai itu. Contohnya ketika seseorang ingin menjadi dokter tadi ya. Nah begitu dia sudah tercapai keinginannya sudah menjadi dokter, maka orang itu sudah tidak akan menginginkan lagi. Nah keinginan-keinginan kita itu sebenarnya memiliki level ketercapaian tertentu. Sampai pada tahap orang begitu sudah mencapai level itu, dia tidak menginginkan. Tapi ada juga tipe orang yang walaupun belum mencapai sesuatu itu dan dia tahu tentang aspek-aspek kemampuan di dalam dirinya yang sekiranya bisa atau tidak dia mencapai apa yang dia inginkan, sampai sebelum tercapai pun dia sudah tidak ada keinginan, begitu. Jadi ini akan menjadi gambaran ya paling sederhana untuk kita itu memahami yang dimaksud dengan mengurangi keinginan supaya tidak muncul kemelekatan itu adalah dari aspek bagaimana kita dalam usaha mencapainya. Apakah keinginan kita itu benar-benar membuat diri kita berambisi ya, atau dari ketercapaian keinginan kita itu justru kita nantinya bisa berlatih untuk melepaskan. Ya, seperti itu. Nah, mengurangi keinginan ini sangat penting dan kita bisa memilah-milah keinginan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, bukan kita yang dikuasai oleh keinginan,
tapi kita berusaha untuk melihat keinginan itu agar tidak sampai muncul kemelekatan yang banyak sehingga kita menjadi menderita, ya. Seperti halnya kita memiliki sesuatu, kita pun juga harus waspada dalam kepemilikan itu. Ada satu kalimat yang menurut saya itu sangat menginspirasi sekali, ya. Jadi kalimatnya seperti ini. Sebanyak apapun, ya, kepemilikan yang kita punyai, pada akhirnya akan sebanding dengan apa yang harus kita lepaskan atau kita tinggalkan. Sebenarnya aspek ini bukan hanya sebatas materi, tapi apapun itu, bisa orang, bisa benda, bisa juga konsep pengetahuan kita. Jadi kalau kita melekati suatu konsep tertentu juga itu bisa menyebabkan kita belum terbebas dari aspek melekatan. Demikian juga kalau kita terlalu memiliki banyak benda dan kita tidak mengetahui, ya, bagaimana benda-benda itu digunakan sesuai fungsinya, tetapi hanya untuk kesenangan-kesenangan kita saja, maka itu tidak ada habisnya juga, ya. Kita terus menderita. Dan pada akhirnya sebanyak kepemilikan yang kita punyai pun juga akan sebanding dengan apa yang kita tinggalkan. Nah, dengan merenungkan itu pun juga nantinya akan berkurang keinginan, sehingga juga akan berkurang kemelekatan, ya. Itu saja dari saya terkait dengan cara-cara untuk melepaskan kemelekatan atau mengurangi kelekatan. Terima kasih. Wah, luar biasa. Penjelasan yang sangat bagus dan mencerahkan, ya. Saya menyimpulkan di sini dengan mendengarkan penjelasan dari Atasilani langsung mendapat gelar S3. Sadar setiap saat. Ya, iya. Dengan kita sadar setiap saat, tentunya kita akan lebih mudah, sangat mudah untuk mengetahui munculnya kemelekatan. Betul, ya. Dengan memiliki kesadaran. Kemudian dengan mengetahui kemelekatan itu muncul, dapat menerima perubahan yang ada, dengan dapat menerima, dapat kita lepaskan dengan ikhlas, ya, luar biasa sekali. Kemudian dengan mengurangi keinginan, ya, hal tersebut mungkin nampaknya sepele, ya. Tapi jika tanpa perenungan, tanpa kewaspadaan, itu akan mengkondisikan munculnya kelekatan tersebut. Dengan mengurangi keinginan, sadar keinginan muncul, kemudian memahami hal tersebut, diterima, dilepaskan, akan dapat memunculkan kebahagiaan, kedamaian batin, ya. Wah, semoga bebas dari kelekatan, ya. Sadu, ya. Bebas dari kelekatan di sini, ini tadi sudah sangat jelas dijelaskan oleh Atasilani Gunanandini, tentunya akan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya tidak menyimpulkan lagi penjelasan yang disampaikan oleh Atasilani Gunanandini, tentunya sangat jelas sekali tadi penjelasannya. Yang di sini perlu kita tekankan, dengan memperoleh gelar S3, ya, sadar setiap saat, kita bisa mempraktikkan apa yang telah diuraikan tadi, sehingga akan membawa kedamaian batin, kebahagiaan batin ataupun jasmani. Dengan demikian, apapun yang terjadi saat ini, baik dalam situasional dalam hal keluarga, kemudian bersosialisasi, kemudian dalam bermasyarakat, kita dapat melakukannya dengan baik, melakukannya dengan ikhlas, dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang menyebabkan penderitaan, ya. Dengan hal tersebut, kita bisa memperoleh hal-hal baik, hal-hal positif, sehingga dapat mengembangkan nilai-nilai positif, mengembangkan hal-hal baik, hal-hal luhur yang tentunya dapat mengkondisikan kita selalu memperoleh kebahagiaan batin dan jasmani. Terima kasih atas Lani Gunanandini atas kesempatan hari ini, dan terima kasih juga kepada
sahabat semuanya yang telah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga semua selalu ceria, bahagia, dan memperoleh kedamaian dimanapun. Terima kasih. Ya, sama-sama atas Atas kebersamaan kebersamaan ini. ini. Terima kasih atas kesempatannya berbagi. Ya.